Orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling bisa dibukakan pintu untuknya. Ambil analogi sederhana. Saya datang ke rumah, saya ketuk. Sekali, mungkin tidak dibukakan. 2 kali, mungkin juga belum dibukakan. Baru 2 kali kok. Tapi saya ketuk. Maka kemudian pasti Sahibul Bait mendengar suara itu dan membukakan pintu. Masya Allah. Itulah perumpamaan doa. Orang yang rajin mengetuk pintu langit adalah orang yang paling besar dibukakan pintu untuknya. Karena dalam doa itu ada ridho yang Allah bersamakan untuknya. Masih merenung untuk tidak berdoa sama Allah? 2 makna loh sudah kita hadirkan. Yang ketiga, doa itu adalah kekuatan. Ya, jadi doa itu tauhid, doa itu ridho. Yang ketiga, doa itu kekuatan. Karena sesungguhnya kekuatan itu yang bisa akan memberikan kepada kita banyak perkara-perkara ekspektasi kehidupan kita yang akhirnya terwujud dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Walaupun terkadang begitu berat untuk mendapatkan itu. Mari kita mencontoh doanya Umar bin Khattab di dalam satu keterangan di dalam Muwatta Imam Malik kalau tidak salah. Umar bin Khattab itu berdoa begini. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyika. Ya Allah, aku minta mati syahid di jalanmu dan wafatnya di tanah nabimu. Wa wafatan bi biladi nabiyika. Ada seorang sahabat yang mengomentari doanya Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, khalifah kami, kalau kamu minta syahid, jangan di kota Nabi, kota Madinah. Karena kota Nabi pada saat itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu kota yang paling aman. Karena betul-betul kekuasaan Islam pada saat itu sedang menderu-deru luar biasa menakutkan musuh-musuhnya Allah dan Rasulnya. Romawi lagi betul-betul bersiap-siap untuk menyambut musuh baru yang selama puluhan tahun mereka menghadapi Persia, tiba-tiba munculnya Islam. Persia tiba-tiba mereka khawatir karena Persia itu jatuh total itu pada saat ketika pada pemerintahan Umar bin Khattab. Kota Madinah menjadi kota yang paling aman pada saat itu. Makanya ketika ada yang mendengar doanya Umar bin Khattab, beliau berkata, kalau engkau ingin mati syahid, jangan di kota Nabi, karena kota Nabi tidak ada peperangan. Tapi Nabi tetap berdoa. Tapi kemudian Umar bin Khattab tetap berdoa, ingin matinya di kota Nabi, yaitu kota Madinah. Dan ternyata siapa yang benar? Umar bin Khattab atau temannya? Yang benar adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya betul-betul beliau mati syahid di kota nabinya, yaitu kota Madinah. Ketika beliau ditusuk oleh Abu Lulu'ah al-Majusi. Di mana beliau meninggalnya? Di kota Madinah. Mati syahid karena yang membunuhnya adalah seorang Majusi yang dendam kesumat karena Persia dijatuhkan dan dihancurkan. Doa itu adalah kekuatan. Makanya meringankan kita. Mari kita belajar dari Nabi Ibrahim, Bapak dan Ibu, bersama dengan Ismail alaihi salam. Bahwasanya di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak setiap waktu membersamai Nabi Ismail. Dalam beberapa riwayat itu diterangkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu 3 kali menjenguk Ismail di kota Mekah, di kota Bekkah. Yang pertama ketika nganter, yang kedua ketika beliau berusia 9 tahun dalam proses penyembelihan, yang ketiga tidak ketemu, yang keempat yaitu ketika beliau mendapati Ismail sudah mengganti palang pintunya, yaitu mengganti istrinya. Tapi yang menarik perhatian kita untuk kita tadaburin dan kita jadikan perenungan itu apa? Masya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim itu tidak membersamai Ismail setiap hari? Tidak membersamai Ismail itu setiap saat. Tapi uniknya, istimewanya itu apa? Istimewanya itu adalah Nabi Ibrahim walaupun tidak membersamai Ismail itu setiap waktunya, tapi Ismail itu bertumbuh kembang menjadi anak yang begitu taat dan begitu solih, dan beliau diberikan oleh Allah itu adalah menjadi nabi. Berapa banyak ayah menemani anaknya tidak karuan. Tapi ada seorang ayah yang tidak menemani anaknya, ada seorang abi, ada seorang bapak tidak menemani anaknya, selayak Nabi Ibrahim, tetapi anaknya menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Ismail. Para ulama lalu berkata,
Karena doanya Nabi Ibrahim itu banyak mendominasi dalam pendidikan Ismail. Makanya doanya Ibrahim untuk Ismail itu banyak diabadikan dalam Quran. Ibaratnya gini. Ini kemudian Ibrahim, ini Ismail. Ibrahim dan Ismail ketika terbentang jarak yang cukup jauh, maka kemudian Ibrahim itu transmisinya itu naik ke atas, yaitu kepada Allah. Allah kemudian menurunkan apa yang disampaikan Ibrahim kepada Ismail. Karena Allah sudah dilibatkan dari semenjak pertama. Allah itu kalau sudah dilibatkan semenjak pertama, maka sesungguhnya Allah betul-betul maka Allah tidak akan mengecewakan terhadap permintaan hambanya. Bukankah Allah tidak pernah mengecewakan permintaan hambanya? Maka ini kemudian yang didapati bahwasanya doa itu adalah kekuatan. Yang berikutnya, doa itu kemudian setelah kekuatan itu apa? Doa itu adalah pembeda. Karena yang membedakan kita dengan makhluk, yang membedakan kita dengan Allah itu adalah di dalam kita berdoa. Makanya kemudian kita menjumpai ya bagaimana Allah itu semakin diminta semakin senang. Beda dengan manusia. Manusia itu semakin diminta semakin sesek dadanya, berkurang senyumannya. Sebut saja di komunitas yang ada di sini. Siapa yang paling dermawan? Fulana, Ustaz. Oke, Fulan atau Fulana. Minta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama senyumannya akan hilang. Lalu akan berkata, jangan minta saya terus dong. Saya kan juga punya kebutuhan. Kenapa dia bisa gitu? Karena basicnya manusia itu punya sifat pelit. Beda dengan Allah. Allah itu semakin diminta, semakin Allah itu senang. Semakin diminta, maka semakin Allah itu ridho. Semakin diminta, semakin Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Maka itulah yang kemudian kita pahami. Bahwasanya yang keempat, doa itu adalah pembeda. Yang kelima, doa itu merupakan sebuah investasi. Karena orang yang berdoa itu tidak pernah merugi, kan? Ada nggak orang yang rugi di dalam doa? Tidak ada orang yang rugi di dalam doa. Makanya kemudian kita menjumpai dalam salah satu riwayat, ma min muslimin yatullah laisa fiha ma'samin wa laisa fihi qati'atu rahimin illa atahu iyyahu min ihda salasi khisal. Tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah, tidak ada doanya untuk memutuskan tali silaturahmi kecuali Allah kabulkan dengan 3 macam cara. 1, atahullahu iyyah. Allah akan kasih persis yu'ajjali da'watihi. Akan diberikan sesuai dengan doanya. Minta mobil, dikasih mobil. Minta rumah, dikasih rumah. Dikabulkan cash dan kontan. Ini cara pertama. Bukan satu-satunya. Ada cara yang kedua. Kadang tidak diberikan kontan. Kadang-kadang diberikan yang kedua. Menjadi kebaikan dan pundi-pundi pahala di akhirat. Kemudian kadang-kadang yang ketiga. Yaitu adalah dihindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Dia minta mobil. Allah tidak kasihkan mobil. Karena Allah tahu kalau dia dikasih mobil akan dapat musibah. Allah hindarkan dia dari musibah karena doa yang dia panjatkan. Akhirnya dia tetap punya motor, tapi tidak mendapatkan musibah kecelakaan mobil. Ada orang minta rumah, nggak dikasih rumah. Bukan Allah nggak mampu. Kun fayakun kecil jadi itu. Tapi kenapa Allah nggak ngasih dia rumah? Padahal Allah kan maha kaya dan tidak akan berkurang walaupun ngasih seluruh makhluknya tiap hari dan tiap detik tidak akan berkurang kekayaan Allah. Kenapa Allah nggak mau ngasih rumah? Bukan Allah nggak mau ngasih rumah. Dia berdoa minta rumah. Allah tahu ini kalau dapat rumah ada musibah besar yang akan menimpa kepadanya, baik musibah dunia ataupun akhiratnya. Allah hindarkan dia dari musibah itu. Allah tidak berikan dia rumah supaya dia tidak mendapatkan musibah tersebut. Masya Allah, para sahabat ketika mendapati Rasulullah menyampaikan 3 cara Allah mengabulkan doa, mereka senang banget. Para sahabat kemudian berkata, Nuksir ya Rasulullah, kalau kami tahu doa sehebat ini ya Nabi, seluar biasa ini ya Rasul, maka kami akan perbanyak doa. Dijawablah oleh Rasulullah, Allahu Aksar, Allah lebih banyak dari apa yang kalian minta. Makanya di akhirat ada orang yang tiba-tiba mendapatkan tumpukan pahalanya, lalu ditanyakan, ini apa ya Allah? Ini doa-doa kamu yang waktu di dunia tidak aku berikan sesuai dengan apa yang kamu minta, tapi aku jadikan menjadi ladang pahalamu yang kamu petik manis dalam kehidupan di akhirat. Makanya benar kalau kata para ulama, kan ada para ulama itu gini, kalau aku berdoa dikabulkan, aku biasa. Kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih senang. Coba, paham nggak itu artinya? Ini seorang salaf.
Kalau aku berdoa, dikabulkan. Kalau aku berdoa itu dikabulkan. Aku ini biasa. Tapi kalau aku berdoa kok tidak dikabulkan, malah aku senang. Kenapa? Karena yang pertama adalah keinginanku, yang kedua itu adalah keinginannya Allah. Jadi terkadang bahwasanya kita harus paham, Allah tidak mengabulkan doa itu bukan karena tidak mampu. Kecil bagi Allah. Dan kalaupun Allah mengabulkan setiap permintaan kita, minta kamera, minta rumah, minta ini, kecil bagi Allah. Dan ketika Allah ngasih pun tidak akan berkurang. Sedikit pun seujung kuku. Kerajaan Allah tidak akan berkurang. Tapi kenapa Allah tidak ngasih? Karena itulah pilihan Allah bahwasanya selalu pilihan Allah lebih baik daripada pilihan manusia. Salah satunya dihindarkan dari musibah atau dijadikan pahala kelak di akhirat. Makanya kita harus merenungi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Inilah ahmilu hammal ijabah wa ini ahmilu fit du'a. Hammat doa. Saya itu tidak peduli apakah doaku dikabulkan ataukah tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan itu kalau aku tidak diberikan taufik lagi untuk berdoa kepada Allah. Masya Allah. Saya ulang kembali ini. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Inilah ahmilu hammal ijabah. Wa ini ahmilu hammad doa. Saya itu tidak peduli apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Allah yang paling tahu. Dan Allah punya 1000 cara untuk mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya. Tapi yang lebih aku khawatirkan itu aku tidak memiliki sebuah kekuatan untuk berdoa. Aku tidak lagi memiliki taufik dan hidayah untuk berdoa. Berapa banyak orang manusia di atas muka bumi ini jalan gitu. Lalu dia sombong dengan pikirannya, circle-nya, komunitasnya. Merasa bahwasanya dia tidak usah banyak doa sudah mendapatkan. Ini kata Umar bin Khattab lebih mengkhawatirkan daripada doa yang terkadang seakan tidak dikabulkan oleh Allah. Orang kalau sudah tidak lagi memiliki hidayah untuk berdoa itu gimana? Hidupnya ngerasa semuanya bisa diselesaikan sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita memahami doa itu adalah sebuah investasi besar. Yang keenam, yang kita harus pahami, doa itu adalah melampaui. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Masa Ustaz? Iya. Doa itu melampaui. Karena doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Mari kita simak bagaimana ada seorang yang menceritakan di dalam kitab-kitab para ulama salaf. Namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud. Suatu waktu dia berjalan menaiki bigholnya. Binggol itu kayak keledai gitu. Lalu kemudian di tengah jalan ada orang yang ingin menumpang binggolnya. Maka karena beliau dasarnya baik, maka beliau mempersilahkan orang itu untuk numpang bersama dengan dirinya. Menuju satu kota yang sama. Pada trek yang biasa dilewati oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud. Ya. Maka kemudian pada saat itu, tiba-tiba yang menumpang mengendari bersama dia itu mengarahkan sebuah trek yang baru, jalan yang baru. Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud asalnya menolak lewat situ. Kenapa? Dia tidak mengenali trek situ. Lalu si penumpang di belakangnya meyakinkan kepada dirinya, enggak, insya Allah di sini jalannya lebih cepat. Kamu belum tahu kan? Karena bermodal keyakinan, ya akhirnya diikutin. Ketika sudah beberapa waktu berjalan, tiba-tiba mendapati satu keanehan. Banyak sisi kanan kiri itu sudah mulai kelihatan tulang-tulang manusia. Kaget dia. Ketika dia mencoba untuk membalikkan kembali bigholnya menuju ke jalan biasa, ternyata yang di belakang sudah mengarahkan senjata kepada dirinya. Dan dia berkata, saya rampok kamu. Di sebuah tempat yang tidak akan, teriakanmu tidak akan terdengar oleh siapapun. Dia turun dari bigholnya, langsung lari, dikejar sama perampoknya. Abu Bakar bin Muhammad berkata kepada perampoknya, sudahlah ambil perbekalanku, ambil bigholku, sudah, jangan kejar saya. Perampoknya bilang, masalah keledaimu, bigholmu, perbekalanmu itu sudah jadi milik saya, tidak usah kamu debatkan lagi, tidak usah kamu suruh, itu sudah jadi milik saya. Tapi saya ingin membunuh kamu. Dikejar. Dan kecepatan perampoknya lebih cepat daripada speed larinya Abu Bakar bin Muhammad. Ditangkap. Ketika akan ditusuk,
Maka kemudian Abu Bakar bin Muhammad memohon, izinkan saya beribadah dulu kepada Allah sekali ini aja sebelum saya meninggal dunia. Perampoknya ternyata masih ada hati nurani. Oke, mau apa kamu? Saya mau sholat 2 rakaat. Boleh. Setelah ini sudah ya. Ya, sholat. Dalam kondisi gemeter, ketakutan, keringat bercucuran. Sampai semua hafalan di dalam sholat hilang. Tidak ada yang dia ingat kecuali hanya satu ayat. Surat An-Naml 62. Amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa orang yang kemudian bisa siapakah yang mampu untuk memberikan siapakah orang yang mampu mengabulkan ketika terhimpit dan mampu untuk menyingkirkan semua kesulitan? Kalau bukan Allah itu siapa? Hanya itu ayat yang dia ulang-ulang. Sampai 2 rakaat itu. Ketika dia gemeter mau salam gitu. Maka pada saat itulah tiba-tiba muncul penunggang kuda dari satu lembah yang tidak ketahuan dari mana asalnya. Lalu melemparkan lembing mengarah tepat ke jantung perompak dan terperosok dia mati. Seakan-akan tidak percaya, Abu Bakar bin Muhammad ini lalu menemui pengendara kuda itu. Dari mana kamu datang? Dari zat yang mengabulkan keadaan ketika manusia terhimpit dan menyingkirkan semua kesulitan. Lalu penunggang itu pergi, lalu menghilang. Kisah itu nyata ada. Memberikan kepada kita, doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Menjadikan yang jauh menjadi dekat. Dan itu di dalam kita berdoa. Yang ketujuh, doa itu merupakan bagian dari sebuah ibadah. Ya, artinya setiap kita berdoa, setiap kita kemudian memohon kepada Allah, maka sesungguhnya semakin banyak kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Mintalah doa terus. Melihat mobil, kita berdoa, ya Allah kalau saya punya mobil itu saya pakai dalam kebaikan. Minta sama Allah. Tidak ada ruginya. Itu pun akan diberikan oleh Allah pahala. Ya Allah, saya kalau punya tanah seluas itu saya akan bangun sebuah tempat rumah kreativitas, dakwah. Berdoa sama Allah. Teruslah berdoa sama Allah. Karena setiap kamu meminta, lembaran-lembaran pahalamu bertambah. Sebagaimana rukuk dan sujudmu. Dan yang ke-8. Doa itu adalah mengubah. Karena tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali adalah doa. Ad-doa wal qadar. Ya'talijani ila yaumil qiyamah. Doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. Doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. La yuraddu qadar illa bidoa. Tidak akan dirubah satu takdir kecuali dengan doa. Masya Allah, doa bisa merubah takdir. Dan kita bisa merubahnya menjadi satu kebaikan. Masihkah kita tidak berdoa sama Allah? Masihkah kemudian kita menahan diri untuk tidak berdoa kepada Allah? Dengan semua kekuatan yang dimiliki di dalam doa. Inilah yang disebut dengan mengetuk dan membuka pintu langit. Semoga makna ini yang kita hadirkan. Semoga makna inilah yang menjadikan kita ngerti. Jangan hanya berdoa, tapi dari hati yang lalai. Pikiran melayang-layang. Yang tidak mengetahui makna dari setiap apa yang dia panjatkan. Siapapun yang berdoa dari hati yang lalai, pikiran melayang-layang, lalu dia buta terhadap makna dan arti dalam setiap dia memanjatkan permohonan kepada Allah, maka pada dasarnya dia tidak pernah mengetahui betapa besarnya kekuatan doa Allah berikan mengubah setiap kebaikan di dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Senantiasa berdoa. Jangan putus di dalam kita berdoa. Karena doa itu tidak pernah merugi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Berjumpa dengan para santri dan para santriwati yang luar biasa menemani dan membersamai di dalam perjalanan ilmu, dan kita menasihati diri kita masing-masing, termasuk saya kepada diri saya. Dan semoga nasihat ini ada yang bisa menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering. Itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya doa itu perkara besar dan kita tidak boleh anggap ini merupakan perkara ringan.
Karena kebaikan hidup kita mungkin salah satunya dari doa. Makanya kalau saya sering ditanya secara sederhana, ngobrol-ngobrol, bisik-bisik dengan teman-teman atau keluarga gitu. Kalau ditanya apa yang menjadikan Ustadz dimudahkan urusan dalam hidupnya, ya, maka sering saya berkata, bukan karena hebatnya saya, bukan karena pintarnya saya, bukan karena luasnya kenalan dan circle saya, tapi terkadang apa yang saya peroleh ini merupakan bagian dari kekuatan doa ibu kita dan bapak kita yang tersungkur di dalam sujudnya, yang doanya mereka kepada kita terkadang jauh lebih banyak daripada doa mereka kepada diri mereka, dan itulah yang menjadikan banyak persoalan kehidupan kita menjadi lebih mudah ketika doa itu betul-betul sudah tertambat di pintu langit dan terdengar nyaring di sisi Allah. Ya. Makanya kalau kita lihat ada orang, misalkan ada fulan, kok kelihatannya dia nggak terlalu pintar, tapi kok kehidupannya dimudahkan oleh Allah. Mungkin itu karena doa ibunya. Mungkin kita menjumpai anak kita pun sama anak kita menghadapi berbagai masalah, kok mampu dia menyelesaikan masalah-masalah itu. Padahal kita tahu latar belakang anak kita sendiri di waktu kecil kayak apa, terjadi perubahan. Mungkin karena doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi banyak sekali persoalan dalam kehidupan kita. Seluruh carut-marutnya, keruwetan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita disebabkan karena kelalaian kita untuk menempatkan posisi kekuatan yang Allah berikan kepada kita bernama doa. Dan tidaklah kemudahan yang kita peroleh dalam kehidupan kita ya kecuali karena kita senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah, dan Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan setiap makhluknya ketika berdoa dan meminta kepada Allah. Mari kita raba gitu ya. Diri kita, saya masalah ini, kenapa ya? Ya karena mungkin doa kita. Kok saya dimudahkan ini, ya mungkin karena doa. Makanya kemudian kita menjumpai ada sebuah kisah nyata yang pernah saya tahu sendiri. Bagaimana ada dua orang yang mereka bercerita bahwasanya mereka dari kampung yang sama, sekolah SD-nya juga sama, dipertemukan kembali ketika mereka kuliah. Kuliahnya juga kemudian mengambil fakultas yang sama. Qadarullah, ternyata ketika mereka menikahnya pun tidak selang jarak yang begitu lama antara yang satu dengan yang satu. Qadarullah, pekerjaan mereka juga tidak terlalu jauh. Ternyata mereka juga punya anak. Yang satu punya anak, yang kedua juga punya anak. Tapi Masya Allah ya, ternyata terjadi sesuatu yang agak berbeda. Ketika yang pertama punya anak, anaknya bertumbuh kembang sampai mendekati mumayyiz. 6, 7, 8 tahun anaknya mumayyiz. Sama dengan anak dari sahabatnya. Itu juga mendekati mumayyiz. Orang tua yang pertama ini mendapati anaknya kok begitu sulit diajak untuk sholat. Diajak ke masjid begitu berat. Selalu memiliki 1001 alasan. Kalau sudah disebutkan kata adzan, iqomat, sholat, dan masjid. Sampai betul-betul dia khawatir, ini kenapa? Kalau berjalan semacam ini sampai dewasa, saya khawatir terhadap keimanan anak saya. Karena keimanan, salah satu barometer keimanan itu adalah melalui sholat. Maka pada satu waktu, dia mencoba untuk tegas, mengajak dengan paksa anaknya, tapi anaknya tidak mau. Hampir-hampir beliau kecewa, dan hampir beliau itu menampar, mencubit anaknya itu. Karena kekecewaan yang sudah menumpuk-numpuk ketika anaknya begitu sholat. Begitu sulit untuk sholat. Kalau sudah mendengar adzan, iqomat, masjid, sholat itu menjadi kata yang selalu dia hindari anak itu. Ketika dia dalam kondisi yang betul-betul kecewa, maka kemudian akhirnya dia pergi, menenangkan diri, dia healing. Dia pergi, dia malah justru mendatangi temannya. Tidak ada niat dia kecuali ingin untuk menenangkan pikiran dia. Ketika sampai di rumah sahabatnya, dia menjumpai keluarganya karena mereka sudah selayak saudara bertemu dengan anak dari teman dan sahabatnya. Masya Allah, mereka ngobrol sampai terdengar waktu adzan. Ketika terdengar waktu adzan, sahabatnya lalu berkata sama anaknya, "Nah, ini sudah adzan, siap-siap mau sholat." Anaknya begitu gampang, begitu ringan, langsung mempersiapkan dirinya untuk sholat. Lalu berangkatlah mereka bertiga, beliau, sahabatnya, dan anak sahabatnya ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid sampai pulang dari masjid, maka dia akhirnya mencoba untuk bertanya, kenapa anakmu begitu mudah datang ke masjid? Padahal anakku susah banget untuk diajak ke masjid. Apa yang membedakan ya antara saya dengan dirimu? Maka sahabatnya
menjawab, saya tidak tahu, nggak tahu memang anak saya. Alhamdulillah begitu mudah ketika diajak ke masjid. Ngobrol, mereka mencoba untuk mencari jawaban. Sampai sahabatnya ini kemudian berkata kepada sahabat itu, ada satu kebiasaan, mungkin kebiasaan ini kamu lakukan ataukah tidak? Maka teman yang kecewa dengan anaknya bertanya, apa kebiasaanmu? Ada kebiasaan yang selalu saya lakukan ketika dulu istri saya mengandung. Sampai dia melahirkan. Sampai kemudian anak saya bertumbuh kembang. Sampai dia memayis. Ada satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan pada surat Ibrahim. Yaitu adalah saya berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang menegakkan sholat dan keturunan-keturunanku adalah orang yang menegakkan sholat. Dan itu merupakan salah satu doa kunci bagi saya yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap harinya, ketika bersama dengan mentari yang menghangatkan bumi, maka bersama itu pula saya membasahi lisan saya untuk mendoakan anak saya semoga dia adalah orang yang menegakkan sholat. Sahabatnya yang satunya ketika mendengar kebiasaan dari temannya, maka beliau seakan-akan tersambar dengan petir dan dia menyadari bahwasanya dia tidak pernah berdoa dengan doa itu. Dan akhirnya ketemulah salah satu pangkal. Kenapa anaknya itu menjadi sulit untuk diajak ke masjid? Ternyata dia tidak pernah memohon, mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah supaya anaknya dijadikan sebagai anak yang mendirikan sholat bersama dirinya yang mendirikan sholat. Kisah ini based on true story, ya. Walaupun tidak seviral layangan putus, tapi kisah ini layak untuk menjadi sebuah refleksi dan perenungan untuk kita. Bahwasanya tadi saya menasihati diri saya, bahwasanya bisa jadi banyak persoalan dalam kehidupan kita itu disebabkan karena kurangnya kita untuk menggunakan senjata yang sudah diberikan oleh Allah. Akhirnya pekerjaan kita menjadi melambat. Akhirnya kemaslahatan dalam kehidupan kita justru dalam kondisi slow motion ketika kita tidak memaksimalkan kekuatan kita. Bukankah hidup kalau tidak ada kekuatan itu akhirnya berjalan sebagaimana sebuah adegan film slow motion kan? Kalau kemudian dalam kehidupan kita kan semacam itu. Maka kemudian sama, saya ambilkan contoh. Bapak membuka kepala, ibu membuka kelapa, bukan kepala, kelapa. Kalau kita tidak punya kapak, kita tidak punya parang, tentunya membuka kelapa begitu sulit dan bisa membutuhkan waktu berjam-jam karena kita nggak punya parang untuk membuka kelapa itu dengan mudah. Tapi beda, kalau bapak dan ibu diberikan hadiah. Saya memberi hadiah kelapa ke rumahnya ibu dan bapak. Kemudian ibu dan bapak punya parang. Mungkin membuka kelapa itu tidak butuh waktu 10 menit. Langsung bisa menikmati airnya yang segar. Menjadi ion bagi tubuh kita dan bisa memberikan kesegaran. Kenapa kok terjadi perbedaan? Karena yang satu punya senjata, yang satu tidak punya senjata. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Inilah perumpamaan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa sampai Rasulullah SAW itu menempatkan bahwasanya doa itu merupakan inti dari ibadah. Karena memang penting. Semuanya berkaitan tentang doa. Sholat kita berkaitan tentang doa. Bagaimana keseharian kita sangat membutuhkan doa. Makanya tidak salah kalau kemudian kita menjumpai bahwasanya Quran itu bertebaran doa dari para nabinya, dari orang-orang solih, dari para malaikat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, seakan-akan Allah memberikan pelajaran bagi qori'nya, bagi para pembacanya, kita semuanya, bahwasanya kamu tanpa doa itu nothing, kamu tanpa doa itu tidak ada apa-apanya ketika kamu tidak pernah memanjatkan dirimu kepada Allah di dalam pengharapan. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Ini loh penting bagi kita untuk kembali mengasah kekuatan dan senjata yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Termasuk mubadir itu adalah bukan hanya ketika makanan kita kemudian kita biarkan, tidak kita konsumsi, lalu kita buang. Yang termasuk dari mubadir itu bukan hanya ketika minuman masih setengah kemudian kita buang dan kita tidak konsumsi, tapi termasuk mubadir itu adalah ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan di dalam kita berdoa, tetapi kemudian kita tidak pernah memaksimalkan doa itu. Padahal para nabi pun yang paling dekat dengan Allah, tidaklah mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, bukan hanya karena kesabaran mereka,
tapi bagaimana setiap harapan mereka itu digantungkan kepada Allah, setiap urusan di dalam untayan doa-doa yang mereka panjatkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para tamu di teras ilmu pada kesempatan duha kali ini, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita afiat, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan atas setiap ilmu dan atas setiap ibadah yang Allah longgarkan dan Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Tidaklah kita beribadah, tidaklah kita mampu melaksanakan ketaatan, kecuali merupakan bagian dari hebatnya Allah ketika memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita mampu tersungkur di dalam tahajud, kita mampu meneteskan air mata di dalam khusyuk berdoa kepada Allah, kita mampu khidmah kepada suami, kita mampu sabar kepada istri. Jangan pernah dianggap itu disebabkan karena hebatnya kita sebagai manusia. Salah besar. Tapi semua yang tadi kita sebutkan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Ada seorang suami yang mampu tersenyum, walaupun dia mendapatkan bengkoknya seorang istri, itu pun senyuman datang dari pertolongan Allah. Seorang istri yang tetap khidmah walaupun suaminya mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia miliki, tetapi dia tetap bertahan karena ingat 8 pintu surga yang dia nantikan dan menjadi cita-citanya, itu pun juga karena pertolongan Allah. Kita mampu menjadi orang tua dengan segala macam berat konsekuensinya. Bagaimana menjaga anak-anak kita dari gadget, bagaimana menjaga anak kita dari berbagai macam hal, setiap hari, setiap waktu, tanpa kita bisa bertanya kapan kita bisa istirahat secara total. Itu pun tidak bisa kita lakukan kecuali karena pertolongan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat, Allah memberikan kepada kita keberkahan. Allah juga memberikan kepada kita pertolongan-pertolongan dalam ibadah kita. Kalau kita sudah menyadari sebagaimana yang Allah firmankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan, dan disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah untuk menunjukkan ibadah itu tidak mampu dikerjakan kecuali pertolongan Allah. Kalau itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sombong, jangan jumawa. Siapapun yang sudah bisa membaca Al-Quran tidak perlu menyombongkan diri kepada mereka yang masih terbata-bata. Kepada orang yang sudah mampu menutup auratnya dengan sempurna, tidak usah sinis dan tidak usah memincingkan mata kepada mereka yang berproses di dalam menutup auratnya dan tidak bisa satu momen. Layaknya mungkin kita. Mungkin karena kita ditolong oleh Allah. Mungkin karena kita pasti ditolong oleh Allah. Dan tidak ada yang merasa jumawa karena tahu ibadah itu merupakan bagian dari perpanjangan pertolongan Allah dalam kehidupan setiap makhluknya, tak terkecuali adalah kita. Kepada Allah kita berharap dalam kebaikan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah di Taman Ilmu. Karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari sebuah rasa untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa melapisi apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita dengan cara kita bersyukur. Karena kita tahu dan kita meyakini pemberian Allah itu tidak pernah salah takaran dan tidak pernah salah ukuran. Di dalam kita bersyukur tentunya kita harus paham syukurnya orang yang beriman itu tidak selalu sama dengan syukurnya kalangan materialisme. Orang-orang materialisme yang menjadi pecinta dunia kalau bersyukur selalu mendefinisikan syukur itu 1 tambah 1 menjadi 2. Tetapi syukur orang yang beriman tidak sebagaimana kalangan materialisme ketika bersyukur. Orang-orang yang beriman dan mencintai akhirat ketika dia bersyukur, maka dia tidak mendefinisikan volume dan kuantitas. Karena dia tahu bahwasanya orang yang bersyukur itu tidak selalu ditambah kuantitasnya, tetapi pasti ditambah kualitasnya. Dan itulah yang sering kita lupakan di dalam kita bersyukur. Hari ini, gelombang dan arus materialisme betul-betul mendera dalam setiap lini kehidupan kita. Sampai sedekah kita, sampai syukur kita itu selalu dikaitkan dengan kuantitas yang bertambah. Padahal belum tentu kuantitas itu selalu bertambah ketika kita bersyukur. Tapi kualitasnya yang Allah pasti akan berikan. Orang yang mereka memiliki motor, apakah kalau bersyukur pasti memiliki mobil? Oh, belum tentu. Belum tentu.
Banyak sekali orang-orang yang mereka dalam kehidupan ini mereka punya motor dan tidak pernah bisa membeli mobil, walaupun yang menaiki motor itu adalah orang yang jauh lebih bersyukur daripada kita. Tapi walaupun mereka tidak diberikan mobil oleh Allah, tetapi kualitas motornya, kelapangannya, kebahagiaannya yang menaiki motor itu mungkin melebihi mereka yang punya mobil. Apakah yang punya mobil pasti bisa membeli jet pribadi? Belum tentu. Banyak ustadz yang mobilnya mobil tua, tetapi mereka tidak pernah bisa membeli jet pribadi, padahal syukurnya kelihatan. Dari pagi ketika bangun sampai tidur kembali tidak ada yang dia ingat kecuali adalah Allah. Bersyukur dengan bertambahnya ketaatan. Maka ketika dia tidak diberikan jet pribadi, maka sesungguhnya bukan berarti Allah tidak memberikan kualitas pada mobilnya. Mobilnya akhirnya betul-betul memiliki kualitas, ketenangan, kebahagiaan. Mungkin jauh daripada yang mereka memiliki jet pribadi. Disinilah kita harus paham. Sesungguhnya syukur itu menenangkan dan membahagiakan karena makna dalam setiap perkara di dunia akan diperoleh ketika kita bersyukur. Makna ini akan hilang, substansi kehidupan kita akan hilang. Kalau kemudian kita tidak memaksakan diri kita di dalam bersyukur, dan bersyukur itu berat. Makanya sampai Rasulullah SAW saja pun beliau minta tolong sama Allah supaya sampai kemudian Rasulullah SAW pun juga meminta tolong bagaimana beliau memohon kepada Allah supaya diberikan rasa syukur setiap waktunya kepada Allah. Makanya zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat sepanjang hidupnya sampai hari ketika beliau wafat, yaitu adalah zikir Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Dan itu menunjukkan bahwasanya syukur itu tidak gampang. Sebagaimana yang sering dipersepsikan oleh masyarakat, syukur itu tidak mudah. Sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak orang, syukur itu berat. Sama beratnya sebagaimana sabar. Dan itulah yang menjadikan kita terus menempa dan saling menasehati, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Syukur itu, sekali lagi, tidak menambah kuantitas dan volume hartamu, tapi sesungguhnya syukur itu pasti memberikan kualitas dalam kehidupan kita, karena makna kehidupan hanya bisa diikat dengan rasa syukur. Ketika syukur itu kita niatkan membangun akhirat yang lebih baik, bukan untuk dunia yang pasti kita tinggalkan. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang sebuah tema, membuka pintu langit dengan doa. Tentunya kita paham bahwasanya doa itu merupakan perkara yang besar. Kajian kita pada kesempatan hari ini menasihati diri kita, menasihati kita sebagai penuntut ilmu untuk lebih menelisik dan lebih mendalam ketika memahami tentang masalah membuka pintu langit dengan doa. Karena doa, tentunya kita harus paham, doa itu bukan sesuatu yang sifatnya biasa. Doa itu merupakan sesuatu yang besar. Makanya tidak salah ketika Rasulullah SAW ketika beliau menempatkan posisi doa, Nabi tidak menempatkan posisi doa itu hanya dalam masalah fikih. Tetapi sesungguhnya doa itu termasuk dari bagian akidah dan tauhid seorang hamba kepada Rabb-nya. Inilah yang menjadikan kita betul-betul mengerti bahwasanya Rasulullah bukan hanya menempatkan doa itu bukan pada posisi tauhid, akidah seorang mukmin di hadapan Rabb-nya. Tapi sesungguhnya doa juga merupakan bagian dari sebuah senjata. Makanya dalam satu riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyampaikan ad-doa usilahul mukmin. Doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Karena sejatinya senjata itu terbagi menjadi dua. Ada senjata yang berfisik, berwujud. Kita mampu raba, kita mampu rasa, dan mampu memiliki daya merusak kepada musuh-musuh yang dimiliki. Itu yang namanya senjata. Ketika kita lihat fisiknya, contoh parang, contoh kemudian golok, contoh kemudian pistol, itu adalah senjata yang berfisik. Tapi ada senjata yang kedua, senjata yang tidak berfisik, senjata yang tidak berwujud, senjata yang justru lebih lembut daripada hembusan angin, lebih lirih daripada suara-suara anak yang kita dengarkan. Tapi bisa jadi efek yang ditimbulkan dari senjata yang kedua jauh lebih besar daripada efek yang ditimbulkan dari senjata yang pertama. Karena senjata yang kedua langsung berkaitan dengan Allah, dan ketika Allah sudah dilibatkan,
maka tidak ada satupun tembok dan tidak ada satupun benteng yang bisa menahan apapun yang ada di hadapan ketika kekuatan doa itu sudah ditujukan kepada orang-orang yang didoakan. Inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya doa itu perkara besar dan kita tidak boleh anggap ini merupakan perkara ringan. Karena kebaikan hidup kita mungkin salah satunya dari doa. Makanya kalau saya sering ditanya secara sederhana, ngobrol-ngobrol, bisik-bisik dengan teman-teman atau keluarga gitu. Kalau ditanya apa yang menjadikan Ustadz dimudahkan urusan dalam hidupnya, ya, maka sering saya berkata, bukan karena hebatnya saya, bukan karena pintarnya saya, bukan karena luasnya kenalan dan circle saya. Tapi terkadang apa yang saya peroleh ini merupakan bagian dari kekuatan doa ibu kita dan bapak kita yang tersungkur di dalam sujudnya, yang doanya mereka kepada kita terkadang jauh lebih banyak daripada doa mereka kepada diri mereka, dan itulah yang menjadikan banyak persoalan kehidupan kita menjadi lebih mudah ketika doa itu betul-betul sudah tertambat di pintu langit dan terdengar nyaring di sisi Allah. Ya. Makanya kalau kita lihat ada orang, misalkan ada fulan, kok kelihatannya dia nggak terlalu pintar, tapi kok kehidupannya dimudahkan oleh Allah. Mungkin itu karena doa ibunya. Mungkin kita menjumpai anak kita pun sama anak kita menghadapi berbagai masalah, kok mampu dia menyelesaikan masalah-masalah itu. Padahal kita tahu latar belakang anak kita sendiri di waktu kecil kayak apa, terjadi perubahan. Mungkin karena doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi banyak sekali persoalan dalam kehidupan kita, seluruh carut-marutnya, keruwetan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita disebabkan karena kelalaian kita untuk menempatkan posisi kekuatan yang Allah berikan kepada kita bernama doa. Dan tidaklah kemudahan yang kita peroleh dalam kehidupan kita ya kecuali karena kita senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah, dan Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan setiap makhluknya ketika berdoa dan meminta kepada Allah. Mari kita raba gitu ya. Diri kita, saya masalah ini, kenapa ya? Ya karena mungkin doa kita. Kok saya dimudahkan ini, ya mungkin karena doa. Makanya kemudian kita menjumpai ada sebuah kisah nyata yang pernah saya tahu sendiri. Bagaimana ada dua orang yang mereka bercerita bahwasanya mereka dari kampung yang sama, sekolah SD-nya juga sama, dipertemukan kembali ketika mereka kuliah. Kuliahnya juga kemudian mengambil fakultas yang sama. Qadarullah, ternyata ketika mereka menikahnya pun tidak selang jarak yang begitu lama antara yang satu dengan yang satu. Qadarullah, pekerjaan mereka juga tidak terlalu jauh. Ternyata mereka juga punya anak. Yang satu punya anak, yang kedua juga punya anak. Tapi Masya Allah ya, ternyata terjadi sesuatu yang agak berbeda. Ketika yang pertama punya anak, anaknya bertumbuh kembang sampai mendekati mumayyiz. 6, 7, 8 tahun anaknya mumayyiz. Sama dengan anak dari sahabatnya. Itu juga mendekati mumayyiz. Nah, orang tua yang pertama ini mendapati anaknya kok begitu sulit diajak untuk sholat. Diajak ke masjid begitu berat. Selalu memiliki 1001 alasan. Kalau sudah disebutkan kata adzan, iqomat, sholat, dan masjid. Sampai betul-betul dia khawatir, ini kenapa? Kalau berjalan semacam ini sampai dewasa, saya khawatir terhadap keimanan anak saya. Karena keimanan, salah satu barometer keimanan itu adalah melalui sholat. Maka pada satu waktu, dia mencoba untuk tegas, mengajak dengan paksa anaknya, tapi anaknya tidak mau. Hampir-hampir beliau kecewa dan hampir beliau itu menampar, mencubit anaknya itu. Karena kekecewaan yang sudah menumpuk-numpuk ketika anaknya begitu sholat. Begitu sulit untuk sholat. Kalau sudah mendengar adzan, iqomat, masjid, sholat itu menjadi kata yang selalu dia hindari anak itu. Ketika dia dalam kondisi yang betul-betul kecewa, maka kemudian akhirnya dia pergi, menenangkan diri, dia healing. Dia pergi, dia malah justru mendatangi temannya. Tidak ada niat dia kecuali ingin untuk menenangkan pikiran dia. Ketika sampai di rumah sahabatnya, dia menjumpai keluarganya karena mereka sudah selayak saudara bertemu dengan anak dari teman dan sahabatnya. Masya Allah, mereka ngobrol sampai terdengar waktu adzan. Ketika terdengar waktu adzan, sahabatnya lalu berkata sama anaknya, "Nah, ini sudah adzan, siap-siap mau sholat." Anaknya begitu gampang, begitu ringan, langsung mempersiapkan dirinya untuk sholat. Lalu berangkatlah mereka bertiga
beliau, sahabatnya, dan anak sahabatnya ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid sampai pulang dari masjid, maka dia akhirnya mencoba untuk bertanya, kenapa anakmu begitu mudah datang ke masjid? Padahal anakku susah banget untuk diajak ke masjid. Apa yang membedakan ya antara saya dengan dirimu? Maka sahabatnya menjawab, saya tidak tahu. Nggak tahu memang anak saya. Alhamdulillah begitu mudah ketika diajak ke masjid. Ngobrol, mereka mencoba untuk mencari jawaban. Sampai sahabatnya ini kemudian berkata kepada sahabat itu, ada satu kebiasaan, mungkin kebiasaan ini kamu lakukan ataukah tidak? Maka teman yang kecewa dengan anaknya bertanya, apa kebiasaanmu? Ada kebiasaan yang selalu saya lakukan ketika dulu istri saya mengandung. Sampai dia melahirkan. Sampai kemudian anak saya bertumbuh kembang. Sampai dia memayis. Ada satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan pada surat Ibrahim. Yaitu adalah saya berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang menegakkan sholat dan keturunan-keturunanku adalah orang yang menegakkan sholat. Dan itu merupakan salah satu doa kunci bagi saya yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap harinya, ketika bersama dengan mentari yang menghangatkan bumi, maka bersama itu pula saya membasahi lisan saya untuk mendoakan anak saya semoga dia adalah orang yang menegakkan sholat. Sahabatnya yang satunya ketika mendengar kebiasaan dari temannya, maka beliau seakan-akan tersambar dengan petir dan dia menyadari bahwasanya dia tidak pernah berdoa dengan doa itu. Dan akhirnya ketemulah salah satu pangkal. Kenapa anaknya itu menjadi sulit untuk diajak ke masjid? Ternyata dia tidak pernah memohon mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah supaya anaknya dijadikan sebagai anak yang mendirikan sholat bersama dirinya yang mendirikan sholat. Kisah ini based on true story, ya. Walaupun tidak seviral Layangan Putus, tapi kisah ini layak untuk menjadi sebuah refleksi dan perenungan untuk kita. Bahwasanya tadi saya menasihati diri saya, bahwasanya bisa jadi banyak persoalan dalam kehidupan kita itu disebabkan karena kurangnya kita untuk menggunakan senjata yang sudah diberikan oleh Allah. Akhirnya pekerjaan kita menjadi melambat. Akhirnya kemaslahatan dalam kehidupan kita justru dalam kondisi slow motion ketika kita tidak memaksimalkan kekuatan kita. Bukankah hidup kalau tidak ada kekuatan itu akhirnya berjalan sebagaimana sebuah adegan film slow motion kan? Kalau kemudian dalam kehidupan kita kan semacam itu. Maka kemudian sama, saya ambilkan contoh. Bapak membuka kepala, ibu membuka kelapa, bukan kepala, kelapa. Kalau kita tidak punya kapak, kita tidak punya parang, tentunya membuka kelapa begitu sulit dan bisa membutuhkan waktu berjam-jam karena kita nggak punya parang untuk membuka kelapa itu dengan mudah. Tapi beda kalau bapak dan ibu diberikan hadiah. Saya memberi hadiah kelapa ke rumahnya ibu dan bapak. Kemudian ibu dan bapak punya parang. Mungkin membuka kelapa itu tidak butuh waktu 10 menit. Langsung bisa menikmati airnya yang segar. Menjadi ion bagi tubuh kita dan bisa memberikan kesegaran. Kenapa kok terjadi perbedaan? Karena yang satu punya senjata, yang satu tidak punya senjata. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Inilah perumpamaan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa sampai Rasulullah SAW itu menempatkan bahwasanya doa itu merupakan inti dari ibadah. Karena memang penting. Semuanya berkaitan tentang doa. Sholat kita berkaitan tentang doa. Bagaimana keseharian kita sangat membutuhkan doa. Makanya tidak salah kalau kemudian kita menjumpai bahwasanya Quran itu bertebaran doa dari para nabinya, dari orang-orang solih, dari para malaikat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah memberikan pelajaran bagi qori'nya, bagi para pembacanya, kita semuanya, bahwasanya kamu tanpa doa itu nothing. Kamu tanpa doa itu tidak ada apa-apanya ketika kamu tidak pernah memanjatkan dirimu kepada Allah di dalam pengharapan. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Ini loh penting bagi kita untuk kembali mengasah kekuatan dan senjata yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Termasuk mubadir itu adalah bukan hanya ketika makanan kita
makanan kita, kemudian kita biarkan, tidak kita konsumsi, lalu kita buang. Yang termasuk dari mubadir itu bukan hanya ketika minuman masih setengah kemudian kita buang dan kita tidak konsumsi, tapi termasuk mubadir itu adalah ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan di dalam kita berdoa, tetapi kemudian kita tidak pernah memaksimalkan doa itu. Padahal para nabi pun yang paling dekat dengan Allah, tidaklah mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, bukan hanya karena kesabaran mereka, tapi bagaimana setiap harapan mereka itu digantungkan kepada Allah, setiap urusan. Di dalam untaian doa-doa yang mereka panjatkan, sampai Allah itu ridho kepada mereka. Hingga Allah pun menjadikan mereka, hingga Allah pun mengabadikan doa-doa mereka di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami, inilah yang disebut dengan doa. Makanya setelah kita memahami betapa posisi doa itu adalah merupakan perkara yang besar untuk kehidupan kita, sekarang mari kita bedah dulu. Arti doa dalam kehidupan kita itu apa sih? Di dalam definisi dan makna yang terkandung di dalam doa. Karena doa itu bisa jadi terdiri dari 3 kata. Betul, doa itu terdiri dari 3 kata. D-O-A. Doa. Tapi sesungguhnya doa itu bukan hanya bagaimana engkau mengangkat tangan meminta kepada Allah tanpa makna yang dihadirkan. Doa itu memiliki makna. Dan sesungguhnya agama kita adalah agama yang selalu memberikan referensi dan makna dalam setiap perkara. Jangan menjadi muslim yang kehilangan makna dalam setiap penghambaan kita kepada Allah. Pada puasamu ada makna bagaimana kamu merasakan empati kepada orang yang membutuhkan. Dalam berdirimu ada makna bahwasanya mendapatkan surga itu harus dengan kelelahan, karena orang yang banyak berdiri di dunia kepada Allah adalah orang yang banyak duduk nanti di akhirat. Semua itu ada makna. Dalam sedekah itu ada makna bagaimana kamu mengikis dan memadamkan kisi-kisi bakhil dan pelitnya kita yang merupakan bagian dari basic kehidupan manusia. Setiap perkara itu ada makna. Dan kita tidak boleh kehilangan makna dalam setiap perkara yang Allah syariatkan dalam kehidupan kita. Sama pula ketika kemudian kita mendapati bahwasanya kita adalah berdoa dan doa itu merupakan intinya doa, intinya ibadah. Doa itu merupakan bagian dari senjata dan kita melihat pembeda kualitas kehidupan manusia salah satunya dibedakan dengan doa. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita harus mempelajari dulu. Karena mempelajari doa itu sebenarnya nggak bisa singkat. Tapi setidaknya, ayo kita pelajari bertahap. Apa sih makna yang terikat pada doa? Supaya betul-betul doa ini betul-betul mampu kita maknai secara benar. Karena banyak doa yang hari ini datang dari hati yang lalai, pikiran yang melayang-layang. Sekali lagi, para ulama menyampaikan nasihat untuk saya, nasihat untuk kita semuanya. Sekarang itu banyak doa. Bahkan Nabi juga menyampaikan banyak doa yang datang dari hati yang lalai, pikiran yang melayang-layang, serta buta terhadap makna. Kalau doa diiringi dengan 3 kondisi ini, apa yang kita harapkan di hadapan Allah ketika doa itu datang dari hati yang lalai? Mungkin dia meminta, tapi dia tidak mindfulness dan tidak istihdharul qalbi di dalam dia meminta kepada Allah. Lalu kemudian pikirannya melayang-layang. Bukannya fokus dan konsentrasi di hadapan Allah yang menjadi penguasa alam semesta. Lalu dia buta terhadap makna yang ada di dalam apa yang dia panjatkan. Layaknya kita membaca sesuatu tanpa kita mengerti maknanya. Lalu bagaimana doa itu akan menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita? Ya. Karena senjata pun juga kita harus paham bagaimana menggunakannya. Menggunakan pistol tentunya tidak sama dengan menggunakan parang. Menggunakan parang tentunya tidak sama dengan menggunakan pisau dapur. Semuanya memiliki cara. Dan itu merupakan bagian dari prosedur yang tentunya kita sebagai penuntut ilmu harus paham, harus ngerti apa sih yang kemudian harus kita panjatkan dan bagaimana makna yang terkandung di dalam doa. Kita harus paham tata caranya, kita harus paham setiap makna yang kita baca, bahkan kita harus paham latar belakang dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karena sekali lagi, salah satu pembeda kualitas kehidupan kita didasarkan kepada doa yang kita panjatkan. Dan bisa jadi kehidupan akhirat kita pun akan dibedakan dengan doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah pada kehidupan kita.
Makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat menggunakan kekuatan di dalam doa. Makanya Nabi kalau berdoa begitu panjang. Makanya kita pernah menjumpai dalam satu riwayat Nabi berdoa dari habis asar sampai maghrib, sampai menjelang maghrib. Dan ini kan tamparan buat kita semuanya kan, untuk saya. Gimana kemudian tidak tamparan untuk saya? Kita ini kalau berdoa 10-15 menit sudah mulai bingung. Apa aja yang kita minta kepada Allah? Padahal Nabi memohon kepada Allah dari habis asar sampai menjelang maghrib. Dan itu menunjukkan betapa besarnya Rasulullah itu mengenal Robnya. Betapa Rasulullah itu mengenali hakikat dirinya. Sampai semua hakikat dirinya itu diungkapkan kepada Allah untuk dimintain pertolongan dalam untayan doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Kita ini kadang-kadang jadi muslim, saya kadang-kadang tidak ngerti hakikat diri kita, kekurangannya apa, aibnya apa, kebutuhannya apa. Nggak pernah kita breakdown kehidupan kita di hadapan Allah. Kita ngerasa baik-baik aja. Makanya kalau berdoa sedikit, kenapa? Kita tidak paham tentang hakikat diri kita sendiri. Kita tidak paham kekurangan kita. Kita tidak paham lembaran-lembaran kemaksiatan yang telah kita lakukan sampai akhirnya kita keluh serta bingung di dalam kita berdoa. Padahal doa itu dicontohkan oleh Rasulullah. Betapa besarnya hajat yang beliau sampaikan kepada Allah dalam setiap perkara pada kehidupan beliau. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Ya, saya ingin menyampaikan dulu makna, supaya ketika makna ini sudah kita pahami dengan ilmu, referensi kita hadirkan sesuai dengan makna yang dimiliki. Kalau kita berdoa, mengikat makna, mengkhusyukkan hati, memfokuskan pikiran. Maka inilah yang akan menjadikan doa kita nyaring, terdengar di sisi Allah. Maka makna ini kita pelajari dulu. Karena ini merupakan bagian dari sebuah syarat syah ketika kita mengenal kekuatan mengetuk pintu langit yang bernama doa. Maka para ulama setidaknya ketika saya mencoba untuk memberikan beberapa referensi dan riwayat, ternyata doa itu kalau kemudian didefinisikan, doa itu memiliki 8 makna. Dari berdasarkan hadis ataupun ayat-ayat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Dan ini yang terkadang lupa, alpa untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Yang pertama, sesungguhnya doa itu merupakan tauhid. Ini yang pertama. Doa itu merupakan tauhid. Kenapa dikatakan doa itu adalah tauhid? Karena pada dasarnya orang yang dia berdoa kepada Allah karena dia meyakini bahwasanya Allah itu zat yang maha berkemampuan, zat yang maha segalanya, yang mampu mewujudkan dan zat yang memiliki segala kekuatan. Semakin orang itu berdoa kepada Allah berarti ada 2 sisi di dalam orang yang berdoa, kata para ulama. 1, dia meyakini bahwasanya dirinya itu lemah. Dan dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertolongan Allah yang turun pada kehidupan kepadanya. Lalu di sisi yang lainnya, yang kedua, dia meyakini Allah itu maha berkehendak. Dan Allah itu paling senang ketika diyakini oleh hambanya dan diyakini oleh makhluknya mampu mewujudkan apapun yang dia minta kepada Allah. Allah itu kemudian senang. Makanya ketika Allah kemudian mendapati bahwasanya dalam kehidupan manusia ketika dia berdoa kepada Allah setiap waktunya, inilah yang kemudian menjadikan akhirnya orang yang berdoa itu betul-betul menunjukkan bagaimana dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kalau berdoa, dia tahu bahwasanya Allah itu maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Ya. Makanya orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia sombong atau bisa jadi dia tidak mengenal sifat Rabb-nya. Yang mana sifat Rabb-nya itu mengabulkan semua perkara dan tidak ada hajat dan kebaikan yang dilewati oleh manusia kecuali semua itu yang memberikan itu adalah Allah. Dan Allah itu paling senang ketika hamba itu berprasangka yang baik kepadanya di dalam segala kemampuan yang dimiliki oleh Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Mari kita mendengarkan sebuah hadis riwayat Muslim. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia bertaubat. Allah berfirman. Tahu kalamnya Allah ketika mendapati ada seorang hamba berdosa lalu kemudian dia bertaubat.
Maka kemudian Allah itu berfirman, hambaku ini berdosa lalu bertobat. Karena meyakini aku adalah zat yang maha pengampun, aku ampuni. Itu kata Allah. Lewat sabda Rasulullah dalam hadis qudsi. Kemudian dilanjutkan kembali. Hambanya berbuat dosa kembali. Bertobat kembali. Allah kembali berfirman dalam kalamnya, hambaku ini berdosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia berdosa kembali, kemudian dia bertobat. Karena meyakini aku adalah zat yang maha pengampun. Ana ghafur. Maka, aghfirud dunub. Aku ampuni dosa-dosa dia. Masya Allah. Lalu dia berbuat dosa kembali, bertobat kembali. Allah kemudian mengatakan kembali di dalam firman dan kalamnya, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Karena dia meyakini aku adalah zat yang maha pengampun. Aku ampuni. Kata Allah. Lalu kemudian dia berdosa kembali, bertobat kembali. Allah kemudian menyampaikan, i'malu masyitum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuatlah apa yang kamu mau. Sesungguhnya saya mengampuni semua dosa-dosa kalian selama kalian ketika berdosa itu bertaubat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika kemudian beliau menjelaskan tentang hadis ini, maka beliau berkata, sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, selalu Allah lebih lapang dan lebih luas maghfirahnya. Engkau melakukan 1000 kemaksiatan, Allah memiliki 1001 maghfirah. Engkau melakukan 1 juta kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah, maka Allah memiliki 1 juta 1 ampunan yang lebih banyak daripada dosa dan lembaran kemaksiatan. Tapi disinilah kemudian kita mengambil sebuah pelajaran dan makna. Oh, ternyata doa itu Masya Allah. Doa itu merupakan perkara besar. Karena ini menunjukkan tauhid. Semakin orang itu berdoa, maka semakin dia itu tahu bahwasanya Allah itu maha mengabulkan. Makanya kalau ada orang yang tidak berdoa, seakan-akan dia tidak yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu mampu untuk mengabulkan setiap keinginan dan hajat kebaikan dalam dirinya. Makanya benar yang tadi saya sampaikan untuk kita semuanya, untuk saya juga. Bisa jadi keruwetan hidup masalah dalam kehidupan kita itu ya karena kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengetuk pintu langit. Dan ternyata kita menjadi orang yang frekuensinya begitu jarang untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal doa itu merupakan bagian dari akidah dan tauhid. Makanya setan tuh tidak suka kalau kita berdoa. Setan itu kenapa nggak suka ketika kita berdoa, Ustaz? Karena setan tahu doa itu memiliki multi efek kebaikan besar dalam kehidupan manusia. Makanya setan itu apa? Setan itu kemudian membuat berbagai macam narasi supaya kita jarang berdoa. Salah satu narasi yang paling laris itu apa? Udahlah, Anda usah banyak doa. Oh, kamu aja amalnya masih belepotan kayak gitu. Minta terus sama Allah. Malu, sungkan sama Allah kalau minta-minta itu. Padahal Allah tidak pernah menutup pintu untuk hambanya. Dan Allah tidak pernah menutup pintu rahmat untuk setiap makhluknya. Dan Allah tidak pernah memadamkan harapan yang dimiliki oleh setiap makhluk kepadanya. Berdoalah. Karena doa itu menunjukkan akidahmu benar. Kamu mengenal Allah dengan sempurna. Ketika engkau berdoa kepada Allah dalam setiap waktunya. Ya, makanya ada yang mengatakan, apakah kita berdoa dalam setiap perkara, Ustaz? Iya, dalam setiap perkara. Bolehkah saya meminta urusan dunia dalam doa saya? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika beribadah untuk urusan dunia. Nah, itu tidak boleh. Sholat duha kamu untuk kaya. Sholat tahajud kamu supaya bisnis kamu lancar. Tentunya tidak boleh. Ibadah akhirat diperuntukkan untuk membangun kehidupan akhirat yang lebih baik. Sholat tahajud untuk membangun sebuah kamar di surga yang tidak bisa diperoleh dengan sholat tahajud. Semua ibadah akhirat itu untuk akhirat yang lebih baik. Ya. Jangan ibadah cita rasa dunia. Allah membagi dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran-takaran takdir yang ditetapkan. Khamsina alfi sanah qabla khalqis samawati wal ardi. Yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan, itu ujian. Ada yang dimiskinkan dan disempitkan, itu pun juga ujian. Kalau beribadah untuk dunia, tidak boleh. Tapi berdoa minta dunia, boleh. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyampaikan, sampai urusan garam kamu yang tumpah, mintalah doa kepada Allah gantinya. Sampai urusan sandal kamu yang copot, maka mintalah
petunjuknya kepada Allah dan meminta gantinya kepada Allah. Disitulah kita akhirnya paham. Doa itu adalah tauhid. Menunjukkan kepada kita betapa semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan berdoa. Jangan biarkan setan mengkudeta hati kita, pikiran kita, dan memberikan narasi. Udahlah, nggak usah banyak berdoa, sungkan. Udahlah, kalau berdoa itu nggak usah tinggi-tinggi gitu. Jangan minta surga firdaus itu. Yang pinggir-pinggir aja, itu juga merupakan bagian dari narasi setan. Padahal, sesungguhnya kita diperintahkan berdoa dalam seluruh perkara dalam kehidupan kita. Makna yang kedua, doa itu apa? Makna yang kedua dari doa itu adalah keridhaan. Karena Allah itu ridho sama orang yang berdoa. Makanya di dalam satu riwayat Imam Ahmad dijelaskan, di dalam satu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW itu menyampaikan, Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu murka, Allah itu marah. Siapa yang dimarahi oleh Allah? Siapa yang dimurkahi oleh Allah? Bukan hanya pezina, bukan hanya peminum khamr, bukan hanya orang yang merubah syariat. Enggak, bukan hanya itu saja. Termasuk di antara orang yang sangat dimurkai oleh Allah ketika Nabi menjelaskan tentang sifat Rabb-nya. Innallaha yaghdab. Allah itu marah. Kepada siapa Allah itu marah? Liman lam yas'alillah. Kepada orang yang tidak pernah meminta kepada Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Karena dengan meminta kepada Allah itu menurunkan keridhaan Allah kepada dirimu. Tapi ketika engkau menjarangkan frekuensi untuk berdoa, bahkan tidak pernah meminta kepada Allah, Allah itu marah. Allah itu marah, berarti hamba ini ada masalah dalam tauhidnya ketika dia tidak mengenal siapa Rabb-nya. Makanya Allah itu murka. Sambilkan sebuah analogi sederhana. Ini analogi ya, walaupun sifatnya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tapi analogi ini hanya untuk memudahkan kita memahami. Kapan seorang suami dan istri tersiksa di dalam rumah? Banyak momen dan episode yang terkadang mereka merasa sedih di dalam rumah. Salah satu di antara episode yang membuat sedih seorang suami atau seorang istri adalah ketika pasangannya tidak terlalu membutuhkan dia. Misal, seorang istri di rumah ngerjain semuanya. Suaminya nggak dimintain tolong. Ngangkat aqua galon, ganti lampu, nyuci mobil. Suaminya cuek aja, dibiarin aja suaminya. Dia ngerjain semuanya. Suaminya tentunya akan merasa sedih. Kok dia nggak minta tolong sama saya? Karena termasuk salah satu endorfin bagi seorang laki-laki di dalam rumah itu apa? Ketika merasa dibutuhkan. Sama istri. Istri kalau tidak dibutuhkan di dalam rumah, padahal rumah itu adalah istana bagi seorang wanita, dan ekspektasi tertinggi wanita adalah di dalam rumah. Kok dia tidak dibutuhkan ketika di rumah, pasti istri akan merasa kecewa, dan tentunya perasaan akan menderu-deru di dalam hatinya. Suaminya pulang nyiapin makan sendiri, goreng telur sendiri, kemudian mengambil ini, nyuci pakaian sendiri. Istrinya setiap naik ada apa, diem aja, nyetrika sendiri, semuanya dikerjain sendiri. Apa yang terjadi? Istrinya akan menangis. Bahkan bisa jadi itu lebih kuat efeknya daripada perkataan-perkataan yang kasar sekalipun. Disitulah kita mengambil sebuah sederhana makna. Doa itu keridhaan Allah. Doalah, berdoalah. Karena itu makna dari sebuah keridhaan Allah dalam kehidupan setiap makhluknya. Makanya dengan kita berdoa itu Masya Allah ya. Sesungguhnya berdoa itu merupakan bagian yang Allah turunkan keridhaannya, karena doa itu intinya ibadah. Ibu dan Bapak bisa bayangkan, kalau doa itu intinya ibadah, berarti doa itu mendatangkan pahala yang tidak kecil, besar. Karena disebut dengan mukhul ibadah. Mukh itu otak, dalam bahasa definisinya itu mukh itu otak. Nabi mendefinisikan doa itu mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Berarti kalau kita memahami doa itu adalah ibadah, salah satu konsekuensi makna ketika disebut doa itu adalah inti ibadah, berarti doamu itu berpahala. Dan itulah yang menurunkan ridhanya Allah. Bukankah para nabi, para rasul mereka ditolong oleh Allah setelah mereka berdoa?
sampai doanya dikabulkan oleh Allah satu persatu dan diabadikan di dalam Al-Quran? Bukankah Nabi Ibrahim berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil? Lalu kemudian Allah turunkan ketenangan bagi hatinya Nabi Ibrahim, dan Allah jadikan bagaimana api tidak mampu menjalankan fitrahnya untuk membakar dan menghanguskan, ketika kekuatan api gejolaknya untuk menghanguskan tidak mampu berhadapan dengan doanya Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah ridho. Bukankah kemudian semua yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, ketika kaumnya Nabi Nuh mencoba untuk mencemooh, membuli, mendiskreditkan, menyudutkan Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh mengatakan di dalam doanya bahwasanya ini maghlubun fantasir, ya Allah saya kalah maka tolonglah. Maka kemudian air yang sudah tertahan di pintu-pintunya langit dan bumi dibuka oleh Allah satu persatu. Bahkan seluruh manusia yang berkumpul tidak ada yang bisa membuka kunci-kunci yang menahan air itu sebelumnya. Yang bisa membukanya itu adalah doa. Bukankah Nabi Yunus berada pada 3 kegelapan sekaligus, kegelapan perutnya ikan paus, kegelapan lautan, dan kegelapan di waktu malam? Maka 3 kegelapan sekaligus ini, itu kemudian disobek kegelapan 3 ini lapisannya dengan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Bukankah ini makna keridhaan? Allah kalau sudah ridho, maka pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Dan tidaklah pertolongan itu turun kecuali dengan doa yang dipanjatkan. Karena doa itu tidak organik. Karena pertolongan itu terkadang tidak organik langsung turun. Tapi harus dipancing dengan doa yang terus dipanjatkan. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita ngerti. Ada seorang syekh cerita kepada kita dalam salah satu muhadarah. Syekh itu guru besar. Saya lihat di YouTube. Dia bercerita tentang seorang wanita yang sebenarnya sudah divonis sebenarnya tidak bisa untuk mengandung. Dengan berbagai macam kondisi dan penyakit. Tapi belum diangkat rahimnya. Dokter mengatakan sulit ini untuk bisa hamil. Tapi kemudian Syekh ini didatangi beliau dan diceritakan masalahnya. Syekh itu berkata, banyaklah berdoa, Bu. Maka kemudian Masya Allah, wanita ini terus berdoa kepada Allah. Setiap malam dia terhampar kepada Allah supaya diberikan keturunan. Supaya tidak dibiarkan sendirian dalam kehidupan di dunia hingga tuanya. Supaya ada yang melanjutkan kebaikannya sebagai manusia ketika memiliki keturunan. Tumpah air mata. Tumpah air matanya. Setiap malam. Satu kesempatan ketemu lagi dengan syekhnya. Ketika ketemu kembali dengan syekhnya. Masya Allah. Betapa kagetnya syekhnya mendapati beliau sudah membawa anak. Terima kasih Syekh. Terima kasih guru besar. Sesungguhnya nasihatmu singkat. Banyaklah berdoa. Ternyata Allah sudah memberikan ini. Lalu Syekhnya bertanya, apa rahasia datangnya si kecil mungil ini pada hidupmu? Tidaklah satu malam aku lewati kecuali aku menangis meminta kepada Allah. Masya Allah. Disitulah kita mendapati sebuah pelajaran besar, Ibu dan Bapak. Apa pelajaran besarnya? Orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling bisa dibukakan pintu untuknya. Ambil analogi sederhana. Saya datang ke rumah, saya ketuk. Sekali, mungkin tidak dibukakan. 2 kali, mungkin juga belum dibukakan. Baru 2 kali kok. Tapi saya ketuk. Maka kemudian pasti sahibul bait mendengar suara itu dan membukakan pintu. Masya Allah. Itulah perumpamaan doa. Orang yang rajin mengetuk pintu langit adalah orang yang paling besar dibukakan pintu untuknya. Karena dalam doa itu ada ridho yang Allah bersamakan untuknya. Masih merenung untuk tidak berdoa sama Allah? 2 makna loh sudah kita hadirkan. Yang ketiga, doa itu adalah kekuatan. Ya, jadi doa itu tauhid, doa itu ridho. Yang ketiga, doa itu kekuatan. Karena sesungguhnya kekuatan itu yang bisa akan memberikan kepada kita banyak perkara-perkara ekspektasi kehidupan kita yang akhirnya terwujud dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan?
walaupun terkadang begitu berat untuk mendapatkan itu. Mari kita mencontoh doanya Umar bin Khattab di dalam satu keterangan di dalam Muwatta Imam Malik kalau tidak salah. Umar bin Khattab itu berdoa begini. Allahumma inni as'aluka syahadatan fisabilika wa wafatan bibiladi nabiyika. Ya Allah, aku minta mati syahid di jalanmu dan wafatnya di tanah nabimu. Wa wafatan bibiladi nabiyika. Ada seorang sahabat yang mengomentari doanya Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, khalifah kami, kalau kamu minta syahid, jangan di kota Nabi, kota Madinah. Karena kota Nabi pada saat itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu kota yang paling aman. Karena betul-betul kekuasaan Islam pada saat itu sedang menderu-deru luar biasa, menakutkan musuh-musuhnya Allah dan Rasulnya. Romawi lagi betul-betul bersiap-siap untuk menyambut musuh baru yang selama puluhan tahun mereka menghadapi Persia. Tiba-tiba munculnya Islam. Persia tiba-tiba mereka khawatir karena Persia itu jatuh total itu pada saat ketika pada pemerintahan Umar bin Khattab. Kota Madinah menjadi kota yang paling aman pada saat itu. Makanya ketika ada yang mendengar doanya Umar bin Khattab, beliau berkata, kalau engkau ingin mati syahid, jangan di kota Nabi, karena kota Nabi tidak ada peperangan. Tapi Nabi tetap berdoa. Tapi kemudian Umar bin Khattab tetap berdoa, ingin matinya di kota Nabi, yaitu kota Madinah. Dan ternyata siapa yang benar? Umar bin Khattab atau temannya? Yang benar adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya betul-betul beliau mati syahid di kota Nabinya, yaitu kota Madinah. Ketika beliau ditusuk oleh Abu Lulu'ah al-Majusi. Di mana beliau meninggalnya? Di kota Madinah. Mati syahid. Karena yang membunuhnya adalah seorang Majusi yang dendam kesumat karena Persia dijatuhkan dan dihancurkan. Doa itu adalah kekuatan. Makanya meringankan kita. Mari kita belajar dari Nabi Ibrahim, Bapak dan Ibu, bersama dengan Ismail alaihi salam. Bahwasanya di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak setiap waktu membersamai Nabi Ismail. Dalam beberapa riwayat itu diterangkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu 3 kali menjenguk Ismail di kota Mekah, di kota Bekkah. Yang pertama ketika nganter, yang kedua ketika beliau berusia 9 tahun dalam proses penyembelihan, yang ketiga tidak ketemu, yang keempat yaitu ketika beliau mendapati Ismail sudah mengganti palang pintunya, yaitu mengganti istrinya. Tapi yang menarik perhatian kita untuk kita tadaburin dan kita jadikan perenungan itu apa? Masya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim itu tidak membersamai Ismail setiap hari? Tidak membersamai Ismail itu setiap saat. Tapi uniknya, istimewanya itu apa? Istimewanya itu adalah Nabi Ibrahim walaupun tidak membersamai Ismail itu setiap waktunya, tapi Ismail itu bertumbuh kembang menjadi anak yang begitu taat dan begitu solih, dan beliau diberikan oleh Allah itu adalah menjadi nabi. Berapa banyak ayah menemani anaknya tidak karuan. Tapi ada seorang ayah yang tidak menemani anaknya, ada seorang abi, ada seorang bapak tidak menemani anaknya, selayak Nabi Ibrahim, tetapi anaknya menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Ismail. Para ulama lalu berkata, karena doanya Nabi Ibrahim itu banyak mendominasi dalam pendidikan Ismail. Makanya doanya Ibrahim untuk Ismail itu banyak diabadikan dalam Quran. Ibaratnya gini, ini kemudian Ibrahim, ini Ismail. Ibrahim dan Ismail ketika terbentang jarak yang cukup jauh, maka kemudian Ibrahim itu transmisinya itu naik ke atas, yaitu kepada Allah. Allah kemudian menurunkan apa yang disampaikan Ibrahim kepada Ismail. Karena Allah sudah dilibatkan dari semenjak pertama. Allah itu kalau sudah dilibatkan semenjak pertama, maka sesungguhnya Allah betul-betul maka Allah tidak akan mengecewakan terhadap permintaan hambanya. Bukankah Allah tidak pernah mengecewakan permintaan hambanya? Maka ini kemudian yang didapati bahwasanya doa itu adalah kekuatan. Yang berikutnya, doa itu kemudian setelah kekuatan itu apa? Doa itu adalah pembeda. Karena yang membedakan kita dengan makhluk, yang membedakan kita dengan Allah itu adalah di dalam kita berdoa. Makanya kemudian kita menjumpai ya bagaimana Allah itu semakin diminta semakin senang. Beda dengan manusia. Manusia itu semakin diminta semakin
sesek dadanya berkurang senyumannya. Sebut saja di komunitas yang ada di sini. Siapa yang paling dermawan? Fulana, Ustaz. Oke, fulan atau fulana. Minta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama senyumannya akan hilang. Lalu akan berkata, jangan minta saya terus dong. Saya kan juga punya kebutuhan. Kenapa dia bisa gitu? Karena basicnya manusia itu punya sifat pelit. Beda dengan Allah. Allah itu semakin diminta, semakin Allah itu senang. Semakin diminta, maka semakin Allah itu ridho. Semakin diminta, semakin Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Maka itulah yang kemudian kita pahami. Bahwasanya yang keempat, doa itu adalah pembeda. Yang kelima, doa itu merupakan sebuah investasi. Karena orang yang berdoa itu tidak pernah merugi, kan? Ada nggak orang yang rugi di dalam doa? Tidak ada orang yang rugi di dalam doa. Makanya kemudian kita menjumpai dalam salah satu riwayat, ma min muslimin yatullah laisa fiha ma'samin wa laisa fihi qati'atu rahimin illa atahu iyyahu min ihda salasi khisal. Tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah, tidak ada doanya untuk memutuskan tali silaturahmi kecuali Allah kabulkan dengan 3 macam cara. 1, atahullahu iyyah. Allah akan kasih persis yu'ajjali da'watihi, akan diberikan sesuai dengan doanya. Minta mobil, dikasih mobil. Minta rumah, dikasih rumah. Dikabulkan cash dan kontan. Ini cara pertama. Bukan satu-satunya. Ada cara yang kedua. Kadang tidak diberikan kontan. Kadang-kadang diberikan yang kedua. Menjadi kebaikan dan pundi-pundi pahala di akhirat. Kemudian kadang-kadang yang ketiga. Yaitu adalah dihindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Dia minta mobil. Allah tidak kasihkan mobil. Karena Allah tahu kalau dia dikasih mobil akan dapat musibah. Allah hindarkan dia dari musibah karena doa yang dia panjatkan. Akhirnya dia tetap punya motor, tapi tidak mendapatkan musibah kecelakaan mobil. Ada orang minta rumah, nggak dikasih rumah. Bukan Allah nggak mampu. Kun fayakun kecil jadi itu. Tapi kenapa Allah nggak ngasih dia rumah? Padahal Allah kan maha kaya dan tidak akan berkurang walaupun ngasih seluruh makhluknya tiap hari dan tiap detik tidak akan berkurang kekayaan Allah. Kenapa Allah nggak mau ngasih rumah? Bukan Allah nggak mau ngasih rumah. Dia berdoa minta rumah. Allah tahu ini kalau dapat rumah ada musibah besar yang akan menimpa kepadanya, baik musibah dunia ataupun akhiratnya. Allah hindarkan dia dari musibah itu. Allah tidak berikan dia rumah supaya dia tidak mendapatkan musibah tersebut. Masya Allah, para sahabat ketika mendapati Rasulullah menyampaikan 3 cara Allah mengabulkan doa, mereka senang banget. Para sahabat kemudian berkata, Nuksir ya Rasulullah, kalau kami tahu doa sehebat ini ya Nabi, seluar biasa ini ya Rasul, maka kami akan perbanyak doa. Dijawablah oleh Rasulullah, Allahu aksar, Allah lebih banyak dari apa yang kalian minta. Makanya di akhirat ada orang yang tiba-tiba mendapatkan tumpukan pahalanya, lalu ditanyakan, ini apa ya Allah? Ini doa-doa kamu yang waktu di dunia tidak aku berikan sesuai dengan apa yang kamu minta, tapi aku jadikan menjadi ladang pahalamu yang kamu petik manis dalam kehidupan di akhirat. Makanya benar kalau kata para ulama, kan ada para ulama itu gini, kalau aku berdoa dikabulkan, aku biasa. Kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih senang. Coba, paham nggak itu artinya? Ini seorang salaf. Kalau aku berdoa dikabulkan, kalau aku berdoa itu dikabulkan, aku ini biasa. Tapi kalau aku berdoa kok tidak dikabulkan, malah aku senang. Kenapa? Karena yang pertama adalah keinginanku, yang kedua itu adalah keinginannya Allah. Jadi terkadang bahwasanya kita harus paham, Allah tidak mengabulkan doa itu bukan karena tidak mampu. Kecil bagi Allah. Dan kalaupun Allah mengabulkan setiap permintaan kita, minta kamera, minta rumah, minta ini, kecil bagi Allah. Dan ketika Allah ngasih pun tidak akan berkurang. Sedikit pun seujung kuku. Kerajaan Allah tidak akan berkurang. Tapi kenapa Allah tidak ngasih? Karena itulah pilihan Allah bahwasanya selalu pilihan Allah lebih baik daripada pilihan manusia. Salah satunya dihindarkan dari musibah atau dijadikan pahala kelak di akhirat. Makanya kita harus merenungi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Inilah ahmilu hammal ijabah wa ini ahmilu fit doa. Hammat doa. Saya itu tidak peduli apakah doaku dikabulkan ataukah tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan itu kalau aku tidak diberikan taufik lagi untuk berdoa kepada Allah. Masya Allah. Saya ulang kembali ini. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab.
Inilah ahmilu hammal ijabah. Wa ini ahmilu hammad doa. Saya itu tidak peduli apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Allah yang paling tahu. Dan Allah punya 1000 cara untuk mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya. Tapi yang lebih aku khawatirkan itu aku tidak memiliki sebuah kekuatan untuk berdoa. Aku tidak lagi memiliki taufik dan hidayah untuk berdoa. Berapa banyak orang manusia di atas muka bumi ini jalan gitu. Lalu dia sombong dengan pikirannya, circle-nya, komunitasnya. Merasa bahwasanya dia tidak usah banyak doa sudah mendapatkan. Ini kata Umar bin Khattab lebih mengkhawatirkan daripada doa yang terkadang seakan tidak dikabulkan oleh Allah. Orang kalau sudah tidak lagi memiliki hidayah untuk berdoa itu gimana? Hidupnya ngerasa semuanya bisa diselesaikan sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita memahami doa itu adalah sebuah investasi besar. Yang keenam, yang kita harus pahami, doa itu adalah melampaui. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Masa Ustaz? Iya. Doa itu melampaui. Karena doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Mari kita simak bagaimana ada seorang yang menceritakan di dalam kitab-kitab para ulama salaf. Namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud. Suatu waktu dia berjalan menaiki bigholnya. Bigol itu kayak keledai gitu. Lalu kemudian di tengah jalan ada orang yang ingin menumpang bigolnya. Maka karena beliau dasarnya baik, maka beliau mempersilahkan orang itu untuk numpang bersama dengan dirinya. Menuju satu kota yang sama. Pada trek yang biasa dilewati oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud. Ya. Maka kemudian pada saat itu, tiba-tiba yang menumpang mengendari bersama dia itu mengarahkan sebuah trek yang baru, jalan yang baru. Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud asalnya menolak lewat situ. Kenapa? Dia tidak mengenali trek situ. Lalu si penumpang di belakangnya meyakinkan kepada dirinya, enggak, insya Allah di sini jalannya lebih cepat. Kamu belum tahu kan? Karena bermodal keyakinan, ya akhirnya diikutin. Ketika sudah beberapa waktu berjalan, tiba-tiba mendapati satu keanehan. Banyak sisi kanan kiri itu sudah mulai kelihatan tulang-tulang manusia. Kaget dia. Ketika dia mencoba untuk membalikan kembali bigolnya menuju ke jalan biasa, ternyata yang di belakang sudah mengarahkan senjata kepada dirinya. Dan dia berkata, saya rampok kamu. Di sebuah tempat yang tidak akan, teriakanmu tidak akan terdengar oleh siapapun. Dia turun dari bigolnya, langsung lari, dikejar sama perampoknya. Abu Bakar bin Muhammad berkata kepada perampoknya, sudahlah ambil perbekalanku, ambil bigolku, sudah, jangan kejar saya. Perampoknya bilang, masalah keledaimu, bigolmu, perbekalanmu itu sudah jadi milik saya, tidak usah kamu debatkan lagi, tidak usah kamu suruh, itu sudah jadi milik saya. Tapi saya ingin membunuh kamu. Dikejar. Dan kecepatan perampoknya lebih cepat daripada speed larinya Abu Bakar bin Muhammad. Ditangkap. Ketika akan ditusuk, maka kemudian Abu Bakar bin Muhammad memohon, izinkan saya beribadah dulu kepada Allah. Sekali ini aja sebelum saya meninggal dunia. Perampoknya ternyata masih ada hati nurani. Oke, mau apa kamu? Saya mau sholat 2 rakaat. Boleh. Setelah ini sudah ya. Ya, sholat. Dalam kondisi gemetar ya. Ketakutan, keringat bercucuran, sampai semua hafalan di dalam sholat hilang. Tidak ada yang dia ingat kecuali hanya satu ayat. Surat An-Naml 62. Amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa orang yang kemudian bisa siapakah yang mampu untuk memberikan siapakah orang yang mampu mengabulkan ketika terhimpit dan mampu untuk menyingkirkan semua kesulitan? Kalau bukan Allah itu siapa? Hanya itu ayat yang dia ulang-ulang. Sampai 2 rakaat itu. Ketika dia gemeter, mau salam gitu. Maka pada saat itulah tiba-tiba muncul penunggang kuda dari satu lembah yang tidak ketahuan dari mana asalnya. Lalu melemparkan lembing mengarah tepat ke jantung perompak dan terperosok dia mati. Seakan-akan tidak percaya Abu Bakar bin Muhammad ini lalu menemui pengendara kuda itu. Dari mana kamu datang? Dari zat yang mengabulkan keadaan ketika manusia terhimpit dan menyingkirkan semua kesulitan. Lalu penunggang itu pergi
lalu menghilang. Kisah itu nyata ada. Memberikan kepada kita doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Menjadikan yang jauh menjadi dekat. Dan itu di dalam kita berdoa. Yang ketujuh, doa itu merupakan bagian dari sebuah ibadah. Ya, artinya setiap kita berdoa, setiap kita kemudian memohon kepada Allah, maka sesungguhnya semakin banyak kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Mintalah doa terus. Melihat mobil, kita berdoa, ya Allah kalau saya punya mobil itu saya pakai dalam kebaikan. Minta sama Allah. Tidak ada ruginya. Itu pun akan diberikan oleh Allah pahala. Ya Allah, saya kalau punya tanah seluas itu saya akan bangun sebuah tempat rumah kreativitas dakwah. Berdoa sama Allah. Teruslah berdoa sama Allah. Karena setiap kamu meminta, lembaran-lembaran pahalamu bertambah. Sebagaimana rukuk dan sujudmu. Dan yang kedelapan, doa itu adalah mengubah. Karena tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali adalah doa. Ad-doa wal qadar ya'talijani ila yaumil qiyamah. Doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. Doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. La yuraddu qadar illa bidoa. Tidak akan dirubah satu takdir kecuali dengan doa. Masya Allah, doa bisa merubah takdir. Dan kita bisa merubahnya menjadi satu kebaikan. Masihkah kita tidak berdoa sama Allah? Masihkah kemudian kita menahan diri untuk tidak berdoa kepada Allah? Dengan semua kekuatan yang dimiliki di dalam doa. Inilah yang disebut dengan mengetuk dan membuka pintu langit. Semoga makna ini yang kita hadirkan. Semoga makna inilah yang menjadikan kita ngerti. Jangan hanya berdoa, tapi dari hati yang lalai. Pikiran melayang-layang. Yang tidak mengetahui makna dari setiap apa yang dia panjatkan. Siapapun yang berdoa dari hati yang lalai, pikiran melayang-layang, lalu dia buta terhadap makna dan arti dalam setiap dia memanjatkan permohonan kepada Allah, maka pada dasarnya dia tidak pernah mengetahui betapa besarnya kekuatan doa Allah berikan mengubah setiap kebaikan di dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Senantiasa berdoa. Jangan putus di dalam kita berdoa. Karena doa itu tidak pernah merugi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Berjumpa dengan para santri dan para santriwati yang luar biasa menemani dan membersamai di dalam perjalanan ilmu, dan kita menasihati diri kita masing-masing, termasuk saya kepada diri saya. Dan semoga nasihat ini ada yang bisa menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering.